dari kasus di atas nih Pak, saya tuh terima dividennya bulan Agustus. Itu berarti apa saya harus langsung investasikan atau boleh di-keep dulu gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan ngajak. Kembali lagi ke acara yang aktual, seru, dan informatif. Ngajak Ngawangkong Pajak. Yeay, tepuk tangan semuanya. Jadi kali ini mungkin kawan ngajak akan bertanya-tanya ya, siapa ini MC yang barunya? Karena memang saya sekarang new face ya. Di sini perkenalkan, nama saya Safia. Dan di sini tentu saja kita akan berbagi informasi mengenai perpajakan yang terkini bersama narasumber yang luar biasa dan akan memberikan informasi yang informatif. Mari kita perkenalkan ya, fungsional penyuluh dari Kawal Mobil DJP Jabar 1, Bapak Rudi. Selamat siang, Sofi. Terima kasih. Selamat siang, Sofi. Ya. Selamat siang, kawan pajak ya. Iya, di sini jadi sudah ada Pak Rudi dan ada Sofi juga. Nah, Pak Rudi, di sini kita mau ngomongin apa sih, Pak? Kali ini podcast yang episode sekarang ini. Iya, jadi gini ya, Mbak Sofi dan rekan-rekan pajak dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas mengenai peraturan tentang pembebasan PPh dividen yang diterima oleh orang pribadi atau badan, Mbak Sofi. Jadi kalau kita tahu bahwa pemerintah itu sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi ini merupakan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk menciptakan iklim investasi makin berkembang di Indonesia ya. Nah dari Undang-Undang 11 2020 itu ada turunannya lagi. Memang banyak sektor yang dibahas. Nah salah satunya itu di PP 9 tahun 2021 tentang pelakuan perpajakan khususnya. Jadi dari Undang-Undang tadi Cipta Kerja itu diatur lagi PP 9 tentang pelakuan pajak khususnya. Nah, yang membahas khusus tentang dividen itu diatur di PMK 18 2021. Jadi, kalau kita lihat memang Undang-Undang Cipta Kerja ini itu untuk menyederhanakan atau membuat merevisi sebagian dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KUP, PPh dan PPN. Jadi itu ya. Nah, jadi di PMK 18 ini, kawan pajak, kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara pembebasan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Bahkan nanti ini ada yang menarik, yaitu bahwa badan yang selama ini misalkan menerima dividennya dipotong pajaknya, itu nanti akan dibebaskan tanpa syarat. Oh, dibebaskan tanpa syarat ya, untuk Pak? badan yang menerima dividen. Ya. Sebaliknya kalau untuk orang pribadi nanti juga kalau menerima dividen nanti akan dibebaskan, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk yang orang pribadi ya. Orang pribadi, tapi kalau badan dibebaskan tanpa syarat ya Pak? Betul itu. Okay. Tapi itu dividennya dalam negeri apa luar negeri aja? Ya, jadi di PMK 18 ini selain orang pribadi dan badan yang menerima, itu dilihat dari sumbernya. Oh, dari sumbernya. Sumbernya itu ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Namun kali ini kita akan fokuskan itu di badan yang menerima dari dalam negeri. Oh, dari dalam negeri. Untuk podcast sekarang ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya ada seri yang berikutnya ya, Pak? Ya, untuk orang pribadi dan atau misalkan sumber dari luar negeri juga. Oke, gitu. Kan tadi Bapak baru jelasin badan ya Pak ya. Dan kalau misalnya ketentuan OPEC, bagaimana ya Pak tentang pembebasan pajak bagi dividennya? Jadi begini Mbak Sofi, untuk orang pribadi itu ada, kalau kita lihat perlakuan pajak yang dulunya, kalau dia menerima dividen itu, dia akan dipotong PPh final sebesar 10%. Oh, 10% ya? Iya, kalau peraturan sebelum tanggal 2 November 2020. Okay. Nah, setelah tanggal 2 November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja berlaku dan diatur oleh PMK 18, maka orang pribadi yang menerima dividen itu bisa dibebaskan PPh atas dividen yang diterima. Tapi syaratnya itu ada 3. Oh, ada 3. Ya, yang pertama itu dividen yang diterima ya oleh orang pribadi ini itu harus diinvestasikan seluruhnya. Ya, harus diinvestasikan seluruhnya. Mbak Sofi harus
misalkan terima dividen, terus itu dividennya harus diinvestasikan kembali, Oh, ya, dalam bentuk nanti kita akan jelaskan bentuk investasinya seperti apa, khususnya di Indonesia. Karena tujuannya memang ini ingin menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Jadi intinya diputar kembali. Itu syaratnya. Kalau pengen dibebaskan, pertama syaratnya itu harus diinvestasikan. Yang kedua, jangka waktunya itu 3 tahun semenjak dia menerima dividen. Jadi kalau Mbak Sofi terima dividen tahun ini, berarti hitung aja 3 tahun dari tahun sekarang, tahun depan, tahun depannya lagi. Jadi ada 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, jadi tadi diinvestasikan semuanya. Syarat ada 3 syarat nih. Iya. Diinvestasikan semuanya. Paling lambat itu kalau untuk orang pribadi akhir Maret. Misalkan terima sekarang berarti akhir Maret 2022, Mbak Sofi harus segera diinvestasikan. Itu pertama. Terus yang kedua, jangka waktunya 3 tahun yang tadi saya sebutkan. 3 tahun. Nah, dan yang ketiga itu harus melaporkan realisasi investasi. Laporan investasi yaitu misalkan secara periodik, berarti dilaporkannya 3 tahun itu, kalau tahun sekarang menerima berarti tahun depan, tahun depannya lagi, dan tahun depannya lagi. Berarti laporan realisasi Iya. tiap tahun depannya atau Bundling. Oh, bundling. 3 bundling itu ya, investasikan semuanya. Terus keduanya itu selama 3 tahun, ya, dikunci. Terus ketiganya itu harus laporan realisasi periodik tiap tahun, paling lambat bulan Maret untuk orang pribadi ya. Terus kan tadi Bapak nyebutin nih, semuanya, seluruhnya, kalau misalnya mendapatkan dividen, jadi harus seluruhnya diinvestasikan. Tapi gimana nih Pak, kalau saya pengennya udah deh sebagian aja diinvestasikannya, itu boleh nggak sih Pak? Ya, begini ya, Mbak Sofi dan kawan pajak. Jadi kalau kita menerima dividen, terus misalkan katakan, saya mau dipakai konsumsi, kawan pajak ya, mau dipakai konsumsi sebagian, Mbak Sofi terima dividen 100 lah. Katakanlah, saya pengen diinvestasikan 40-nya dikonsumsi, investasinya 60. Nah, maka yang akan dibebaskan dividennya itu hanya yang diinvestasikan. Oh, yang diinvestasikan. Jadi dari 100 itu dividen terima, diinvestasikan 60, maka yang 60-nya ini akan dibebaskan, sedangkan yang 40-nya yang harus distorkan PPh final dividennya. Oh, jadi memang harus semuanya. Oh, harus semuanya. Kalau pengen dibebaskan semuanya. Oh, gitu. Itu kuncinya ya? Iya, siap. Tadi Bapak udah jelasin kan ya tentang itu syaratnya yang gitu. Tapi saya mungkin ya sama kawan ngajak itu masih ngawang-ngawang gitu. Kayak, aduh ini gimana? Ada contohnya nggak sih Pak? Ya, sebagai ilustrasi aja nanti kawan pajak bisa lihat nanti di ilustrasi slide-nya ya. Jadi gini ya. Nah, kita lihat ya. Misalkan Mbak Sofi memiliki 100% saham di PTB ya. Nah, kedudukannya di Indonesia. Nah, tahun 2020 ya. Nah, PTB membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Dan pada tanggal 1 Februari 2021 membagikan dividen sebesar 20 juta. Nah, kita lihat. Nah, dividen yang 15 juta diinvestasikan oleh Mbak Sofi atau Tuan A di Indonesia ya. Nah, kita lihat berapa sih besarnya dividen Tuan A yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, kita lihat laba setelah pajaknya 100 juta, dividen yang dibagikan 20 juta. Terus kita lihat dari dividen yang dibagikan 20 juta ini, Mbak Sofi hanya menginvestasikan 15 juta, sedangkan sisanya untuk konsumsi 5 juta. Maka yang dikecualikan dari objek PPh-nya adalah sebesar 15 juta yang diinvestasikan. Dan sisanya yang dipakai konsumsi sebesar 5 juta nanti akan dikenakan PPh final. Nah, itu ya ilustrasinya ya Mbak Sofia. Oh, begitu. Jadi begitu ya kawan ngajak, kalau misalnya yang diinvestasikan itu dibebaskan dari PPh, tapi kalau yang pakai konsumsi itu harus dikenakan PPh final. Betul. Kalau dari kasus di atas nih Pak, saya tuh terima dividennya bulan Agustus. Itu berarti apa saya harus langsung investasikan atau boleh di-keep dulu gitu Pak? Ya, jadi betul, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya saya terima dari bulan Agustus ya, nah sebetulnya Mbak Sofi diberikan waktu sampai bulan depan tanggal 15 itu mau di-store atau enggak. Kalau mau di-store maka cepat-cepat sebelum tanggal 15 bulan depannya harus di-store sebesar 10%.
Tapi kalau mau diinvestasikan, maka Mbak Sofi dikasih waktu sampai Maret, tanggal 31 Maret tahun depan untuk segera menginvestasikan. Apabila misalkan sampai 31 Maret Mbak Sofi tidak menginvestasikan, mau nggak mau Mbak Sofi harus bayar PPh dividennya, ditambah dengan ada sanksi administrasi karena ya tadi batas waktu terima Agustus harusnya kan 15 September ya. Harusnya segera dibayar, cuman karena katakanlah ada pertimbangan menginvestasi apa, maka ya mau nggak mau ya harus disetorkan. Kalau misalkan terlambat ya kena sanksi ya, gitu ya. Setelah itu Pak, kan di syarat yang ketiganya ada laporan realisasi ya Pak. Itu wajib nggak sih Pak? Terus gimana pelaporannya? Iya, laporan realisasi itu bundling tadi ya, dari 3 tadi ya. Itu merupakan satu keharusan. Malah kalau misalnya Mbak Sofi atau kawan pajak lupa atau terlambat laporan realisasi, maka itu mengakibatkan harus bayar dividennya lagi, ditambah sanksi administrasi ya. Jadi laporan realisasi adalah suatu keharusan ya. Jadi karena ada 3. Yang pertama itu tata caranya wajib pajak yang ingin berinvestasi atau bebas dividen, maka dia harus laporan realisasi di menu DJP online ya. Nanti ada menunya khusus. Terus yang kedua itu segeralah batas waktu laporan realisasi itu paling lambat 31 Maret misalkan terima bulan sekarang Agustus 2021, maka Mbak Sofi paling lambat laporan realisasi yaitu tanggal 31 Maret 2022. Paling lambat gitu ya. Nah, jadi yang pertama lapor di DJP online, kedua paling lambat batas waktu laporannya itu tanggal 31 Maret. Terus yang ketiga, jangka waktunya itu periodik. Jadi paling lambat tadi Maret akhir tahun pajak, berarti kalau sekarang terimanya Agustus, Mbak Sofi itu harus laporan realisasinya itu periodik paling lambat 31 Maret 2022, tahun berikutnya 31 Maret 2023, dan terakhir 31 Maret 2024. Oh gitu ya, jadi ada 3 juga ya Pak Iya. ya, laporan realisasi. Terus kalau teknisnya gimana nih? Gampang, jadi kalau Bapak Ibu memang sudah terbiasa lapor DJP online gitu ya, nanti di halaman pajak.go.id masuk menu, nanti kita lihat ya ada ilustrasinya, nanti silakan laporannya di e-reporting investasi ya. Jadi nanti silakan laporan investasinya berapa yang sudah diinvestasikan, misalkan contoh Mbak Sofi diinvestasikan kembali ke tabungan, silakan nanti berapa jumlahnya. Gimana nih kalau saya ingin ganti jenis investasinya ke jenis yang lain? Itu bisa nggak? Oh, boleh. Dengan asumsi bahwa Mbak Sofi harus diinvestasikan ya. Misalkan dipakai nantinya malah dipakai konsumsi ya, nggak boleh ya. Contoh misalkan Mbak Sofi terima dividen 10 juta. Saya mau investasiin di tabungan aja. Ternyata profitnya sedikit. Nah, akhirnya Mbak Sofi, saya mau alihkan ke saham, reksadana, ya, itu silakan, ya. Tapi artinya harus dimasukkan ke investasi lagi ya. Dan memang bentuk-bentuk investasinya memang banyak yang diatur ya. Terus bentuk investasi yang dipersyaratkan untuk pembebasan PPh dividen ini apa aja sih Pak? Sudah diatur ya di PMK 18 itu ada 12 bentuk investasi. Nah, nanti kawan pajak bisa lihat ya di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada 12 instrumen yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk investasi agar dividennya dibebaskan. Nah, kita lihat yang pertama ada SBN atau surat berharga atau surat berharga syariah. Yang pertama itu ada obligasi sukuk BUMN ya yang diawasi oleh OJK, ada lagi obligasi sukuk lembaga pembiayaan yang perdagangan yang diawasi OJK, terus ada investasi keuangan pada bank persepsi, bisa tabungan, deposito, ya. Banyak ya Pak. Iya, betul. Terus ada obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diawasi OJK, investasi infrastruktur, misalkan mau di perumahan, yang bekerja sama dengan pemerintah, atau investasi sektorial, ya, berdasarkan prioritas. Kedelapan, penyertaan modal
pada perusahaan yang baru didirikan. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Sofi baru buat perusahaan ya, terus uang dividennya mau dijadiin modal, silahkan. Ya. Atau yang berikutnya nih, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan. Misalkan Mbak Sofi terima dividen, terus katakanlah ada perusahaan yang sudah lama didirikan Mbak Sofi mau diinvestasikan sebagai modal, silahkan. Atau kerjasama dengan lembaga pengelola investasi, ataupun bisa penggunaan untuk pendukung kegiatan usaha lainnya dalam penyaluran pinjaman bagi usaha mikro kecil ya, dan bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat ya, ilustrasi selanjutnya, itu ada bentuk investasi yang diatur di PMK 18, ada juga efek ya bersifat hutang, sukuk, saham, efek beragun aset, deposito, tabungan, dan banyak lainnya. Nah, jadi intinya Mbak Sofi bahwa pemerintah ingin agar dividen yang diterima itu diputar kembali, diinvestasikan agar iklim investasi di kita dan roda perekonomian tetap jalan. Gitu. Oke, jadi kawan ngajak itu kalau misalnya mau dialihkan lagi setelah mendapatkan dividen tuh ada banyak ya Pak bentuknya. Banyak, ya, jadi banyak. Yang penting di dalam negeri kuncinya. Oh, yang penting di dalam negeri gitu kuncinya. Terserah kawan ngajak mau ke sana mau ke sini, yang penting di dalam negeri. Karena banyak bentuknya ya Pak. Dan untuk menggerakkan roda perekonomian kita agar tetap jalan ya. Dan menggerakkan ya pemerintah tuh untuk menggalakkan masyarakat untuk berinvestasi. Iya, itu betul. Pak, ada lagi pertanyaan. Gimana sih teknis pelaporan dividen di SPT tahunan, Pak? Karena suka, ini dividen katanya suruh lapor, tapi di mana gitu? Banyak yang belum tahu nih kawan ngajak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Iya, jadi bagi kawan pajak yang kebetulan ingin dividennya dibebaskan dari objek pajak, ya, itu cukup dividennya itu dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu. Itu di kolom ada kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Masukin aja ke situ. Ya, misalkan Mbak Sofi terima dividen 10 juta dan diinvestasikan, ingin dibebaskan, maka nanti pas saat pelaporan SPT tahunan, silakan masukkan di kolom atau di DJP lainnya di kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu saja. Simple. Simple ya, ternyata ada objek penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu dia. Di SPT tahunan orang pribadinya. SPT tahunan orang pribadi. Dan sini juga saya mau ngingetin untuk kawan ngajak, jangan lupa untuk lapor SPT tahunan ya. Nah, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih Pak. Bapak ada pesan-pesan nggak untuk kawan ngajak gitu mengenai pembahasan kita pada episode kali ini? Ya, jadi bagi Bapak Ibu, ini adalah suatu fasilitas dari pemerintah ya, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 2 November 2020. Jadi dividen yang diterima bisa dibebaskan dari pajak atau tidak termasuk objek pajak ya. Terutama untuk badan itu bisa bebas tanpa syarat. Nah, namun kalau untuk orang pribadi yang tadi kami sebutkan ya, kita sebutkan ya ada syarat-syaratnya. Itu silakan dipatuhi. Misalkan pertama itu harus diinvestasikan seluruhnya. Terus jangan lupa paling lambat bulan Maret tahun berikutnya itu harus segera diinvestasikan, jangan lewat waktu. Dan ketiga, yaitu jangka waktu 3 tahunnya itu jangan lupa. Dan laporan periodik realisasi selama 3 tahun berturut-turut semenjak diterimanya dividen. Itu aja pesan dari kami. Iya, jadi itu pesan dari Pak Rudi ya, sangat-sangat informatif. Bukannya kawan ngajak. Jadi mungkin sekian dulu ya episode kali ini. Kita harus sudah berpisah lagi nih Pak ya. Nanti kita masih banyak kita ingin sampaikan. Benar. Bukan hanya OPEN, nanti ada badan segala macam atau dari luar negeri dividennya masih banyak lagi. Konten kita ada lagi ya Pak tema-temanya. Nanti ketemu lagi dengan kawan ngajak gitu ya. Dan dari awal sampai akhir kita tuh mendapatkan informasi yang sangat bagus dan baik untuk kawan ngajak. Jadi kalau bisa jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe dan share ke seluruh teman-teman yang sedang memulai untuk berinvestasi ya Pak ya. Kalau belum berinvestasi nggak apa-apa, nonton dulu aja biar nanti udah tahu ilmunya. Nanti pas udah investasi ternyata oh saya sudah tahu nih, udah nonton nih di podcast ngajak kayak gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya Pak Rudi untuk waktunya memberikan informasi kepada kawan ngajak. Cukup sekian ya episode kali ini, sampai bertemu lagi di acara yang aktual, seru, informatif.
ngajak ngawangkong pajak. Yeay!